Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 10 BM bertemu lagi. Alhamdulillah ya, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat barokah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kesehatan. Yang penting itu nikmat sehat. Nah, masih dengan bab 2. Masih ingat ya? Minggu kemarin kita membahas apa? Ya, betul sekali. Kita membahas tentang masalah ekonomi. Bagaimana masalah ekonomi yang sering terjadi, yaitu masalah itu timbul karena kebutuhannya yang sangat banyak sekali sedangkan sumber dayanya terbatas. Masih ingat ya? Jadi muncullah yang namanya masalah ekonomi, ada dua, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kita sudah membahas itu semua. Saya ingatkan sedikit, masalah ekonomi klasik itu ada 3. Apa aja, masih ingat nggak? Ada produksi, how to distribute, bagaimana mendistribusikannya, dan consume, bagaimana selera pasar atau konsumsi. Sedangkan masalah ekonomi modern itu ada 4, what, terus ada lagi how, who, dan whom. Nah, minggu ini atau masih di bab 2 ini kita akan membahas ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Tadi kan masalah itu muncul karena kebutuhannya yang sangat banyak. Nah, sebenarnya sesungguhnya kebutuhan itu apa sih gitu kan ya. Nah, nanti kita akan menggolongkan di kebutuhan ini ada kebutuhan dan kelangkaan. Kelangkaan scarcity yang menjadi sumber daya tadi yang terbatas itu tadi. Yang kan kita bahas yaitu kebutuhan manusia, kemudian apa yang menjadi barang yang untuk mewujudkan kebutuhan itu tadi, terus berikutnya adalah kelangkaan. Itu ya. Sekarang saya mau memberikan dulu di slide-nya Bu Yekti di samping ini perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Minggu kemarin saya menanyakan ke kamu, tuliskan apa yang menjadi keinginan kamu, tuliskan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Nah, kira-kira sudah tepat belum apa yang kamu pikirkan tentang apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan? Lihat di samping kita ya. Nah, keinginan anak-anak yang pertama itu tidak harus dibeli. Tapi kalau kebutuhan itu harus dibeli. Misalnya, sekali lagi, saya punya duit 10.000. Aduh, saya lapar. Nah, saya harus membeli makanan. Nah, ketika saya dihadapkan dengan uang 10.000 itu, ketika saya masuk restoran, di situ ada pilihan menunya 10.000 itu dengan telur dan tempe. Terus, tapi saya menginginkan ayam goreng misalnya. Loh, ketika saya melihat daftar menunya, daftar harganya, ayam goreng itu harganya 15.000. Haruskah saya membeli ayam goreng ini tadi sedangkan duit saya 10.000? Tidak harus. Yang saya harus beli adalah bagaimana saya bisa berhentikan rasa lapar saya, menghilangkan rasa lapar saya. Berarti udah tahu ya sekarang ya bedanya keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu tidak harus dibeli, tapi kalau kebutuhan itu harus. Saya punya uang, gaji saya misalnya 1 juta, sedangkan pengeluaran saya 1 bulan itu misalnya 900.000. Nah, anak-anak saya minta televisi, misalnya seperti itu, sedangkan harganya 1.200.000 misalnya seperti itu. Nah, saya berpikir kalau saya belikan TV ini bisa, tapi anak-anak saya nggak makan. Nah, itu keinginan dan kebutuhan. Kemudian kalau keinginan itu biasanya tidak terlalu penting, tapi kalau kebutuhan itu tidak tergantikan ya. Kalau keinginan itu biasanya cuman sekedar keinginan, misalnya seperti ini, saya pengen punya kendaraan, mobil. Nah, tapi di satu sisi saya bisa hutang atau saya mengambil uang atau mengambil pinjaman di bank ya. Tapi saya tidak membutuhkan yang namanya, saya nggak bisa mengendarai atau nyetir mobil. Nah, berarti itu bukan kebutuhan tapi hanya keinginan semata. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari gaji saya yang hanya 1.500.000, bisa nggak saya menutupi hutang ini tadi? Kan tidak bisa, seperti itu. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah, nih lihat ya, butuh pertimbangan. Yang namanya keinginan itu butuh sekali pertimbangan. Saya ingin sekali membeli barang mewah. Nah, tapi saya harus
uang yang saya punya ini harus saya gunakan untuk misalnya berobat anak saya, misalnya untuk menyekolahkan anak saya. Nah, itu butuh pertimbangan. Keinginan itu bisa digantikan, tapi namanya kebutuhan itu penting dan darurat. Nanti kita lihat ya seberapa pentingnya, seberapa daruratnya. Nah, itu tadi ya, sudah tahu ya perbedaannya antara keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau kamu dihadapkan misalnya, aduh saya mau beli HP, dikasih uang sama ayahmu 1 juta misalnya. Sampai di counter HP kamu lihat harga HP yang sampai 1.500.000, 2 juta, 2.400.000 dan lain sebagainya. Yang menjadi pertimbangan kamu, duit saya nggak cukup kalau untuk yang beli yang segitu. Nah, itu namanya ketika kamu melihat yang harga HP 2 juta, oh itu keinginan saya. Sedangkan yang saya butuhkan hanya HP, saya bisa belajar dari HP itu, guru saya share materi, saya bisa menerima. Saya bisa mengerjakan tugas. Nah, itu yang namanya kebutuhan, ya. Kalau keinginan kita pengen punya HP yang iPhone dan lain sebagainya, tapi kita nggak butuh itu, yaitu untuk gaya-gayaan atau lifestyle. Berikutnya, apa sih sekarang yang namanya kebutuhan itu pengertiannya apa? Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh manusia supaya apa? Agar hidup layak. Ya, agar hidup layak. Seperti waktu itu sudah kita bahas, ada primer, sekunder, ada pakaian, terus ada lagi makanan, rumah dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus diupayakan, harus dipenuhi oleh manusia supaya apa? Supaya hidup layak, ya, tidak menyusahkan orang lain, seperti itu. Sekarang masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu apa aja. Yang pertama tingkat penghasilan, kedua pekerjaan, ketiga umur, keempat keadaan alam, kelima agama dan kepercayaan, 6 adat istiadat, 7 tingkat peradaban. Nah, kita lihat ya, tingkat penghasilan. Setiap orang berdasarkan tingkat penghasilan, kebutuhannya pasti berbeda-beda. Allah itu memberikan kebutuhan, ada orang yang gajinya 3 juta, ada yang cuma gajinya 100 juta. Itu mesti tingkat kebutuhannya juga berbeda kok. Sudah Allah berikan rezeki itu sesuai dengan kapasitas hambanya. Seperti itu. Ketika dia 3 juta itu pasti habis. Karena satu keluarga misalnya 10 orang. Sedangkan yang 1 juta ini juga cukup karena hanya 2 orang. Seperti itu. Pekerjaan. Orang yang bekerja di DPR sana, menjadi anggota DPR, itu jelas berbeda dengan Bu Yeti yang kebutuhannya hanya sebagai seorang guru. Ya, mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas yang mendukung sesuai dengan pekerjaannya. Seperti itu. Antara kamu yang siswa dengan Bu Yeti yang juga guru itu juga berbeda kebutuhannya. Nah, itu tingkat atau faktor yang mempengaruhi dari yang kedua, yaitu pekerjaan. Kemudian umur, ini tadi. Kamu yang berusia 17 tahun, 16, 17 itu berbeda dengan adikmu yang usianya hanya 5-6 tahun. Makanya orang tuamu ketika memberikan uang ke kamu dengan kakakmu misalnya yang sudah mahasiswa jelas berbeda. Kamu uang 100.000 mungkin kurang. Kalau adikmu yang masih kelas 5 kelas umur TK ya 5 tahun, 100.000 kebanyakan. Nah, seperti itu yang berdasarkan umur jelas berbeda. Kemudian keadaan alam. Kita yang ada di sini yang musim hujan itu berbeda dengan kebutuhannya yang mereka di luar negeri itu yang musim panas misalnya, seperti itu. Atau kebalikannya ya, ketika musim hujan kita membutuhkan payung, ketika hujan tidak hujan lagi, kemarau, kita tidak membutuhkan payung lagi, tapi air yang kita butuhkan. Nah, itu keadaan alam namanya. Kemudian agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan itu maksudnya begini. Mereka yang agamanya Nasrani tidak membutuhkan untuk sholat, ya, baju, mukena, terus sejadah dan lain sebagainya, Al-Quran. Tapi mereka cukup pakai baju saja, pergi ke gereja atau berdoa di rumah. Mereka tidak membutuhkan. Terus mereka yang di Bali, setiap bulan atau setiap minggu itu mereka menyediakan sesajen. Nah, sesajen itu kan membutuhkan uang, ya kan, membutuhkan yang namanya perlengkapan pernik-perniknya itu. Nah, berbeda ya. Terus adat istiadat ini juga iya.
Mereka yang tinggal di Sumatera itu ketika menikahkan anaknya membutuhkan waktu sampai 10 hari, 20 hari, 10 hari maksud Bu Yeti untuk pesta pernikahan. Tempat kita cuma 2 hari seperti itu. Nah, beda lagi ketika di Jakarta misalnya hanya 1 hari tidak sampai. Nah, itu adat istiadat dan masih banyak lagi ya kegiatan adat istiadat. Terus tingkat peradaban ini juga iya, tingkat peradaban itu tahun 90-an ketika Bu Yukti masih kecil itu tidak butuh yang namanya HP, tidak ada. Nah, itu kan semakin tingkat peradabannya semakin maju, maka uang yang harus dicari juga semakin banyak, kebutuhan yang dikeluarkan juga semakin banyak. Dulu waktu Bu Yukti SMP, SMA nggak butuh uang untuk beli paketan, pulsa, dan lain sebagainya. Tapi karena peradabannya sekarang berbeda, maka kamu juga membutuhkan, walaupun tidak pandemi ya, kamu juga membutuhkan HP dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekarang kita lihat macam-macam kebutuhan. Baik anak-anak, itu dulu materi kita tentang apa itu kebutuhan ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Kalian juga sudah belajar perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kita akan lanjut di part 2 to be continue kita akan bertemu lagi ke part 2 yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan dan kelangkaan. Terima kasih. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.